Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Maksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah bagaimana seluruh manusia menjadi da'i. Dan maksud wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair adalah hendaklah ada sebagian di antara kalian dari berbagai kalangan yang lebih dulu memberi pengorbanan. Setiap kesalahan yang dilakukan walaupun kecil pasti diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah merasa bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada umat ini. Usaha dakwah ini dibangun di atas tertib yang sangat lembut. Tertib tersebut sangat mudah dilakukan bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya sendiri, namun sangat sulit bagi orang-orang yang hanya ingin memperbaiki orang lain. Jangan sekali-kali kehilangan kesabaran terhadap ahli-ahli suro, meskipun hasil musyawarah mereka bertentangan dengan keinginan kita, dan tidak menolak untuk berangkat ke rute dakwah yang telah diputuskan di dalam musyawarah. Meskipun demikian, kita harus menyampaikan kondisi kita dan kondisi jamaah di dalam musyawarah. Senantiasalah menjaga ketaatan kepada amir dan melakukan kerja dakwah dengan musyawarah. Senantiasalah menjaga ketaatan kepada amir atau penanggung jawab dan melakukan kerja dakwah dengan musyawarah. Senantiasalah merasa bahwa usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan hanya sedikit. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita telah melakukan usaha dan pengorbanan yang besar. Jangan pula terlintas sedikit pun dalam pikiran bahwa kita telah menghabiskan sebagian dari harta dan hidup kita di dalam usaha ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, dalam keadaan apapun tidak akan pernah mengatakan bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk agama. Tetapi apa yang dikatakan? Dia mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk dunia. Pekerjaan yang dilakukan di dunia ini tapi melalaikan dari kerja agama, pada hakikatnya bukanlah pekerjaan. Pekerjaan yang sesungguhnya adalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembahku. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keberkahan. Namun kita telah mengabaikan tugas tersebut, sibuk hari-hari makan dan minum, membangun rumah, berdagang, dan berbagai kesibukan lainnya. Maka tanamkan mahabbah, kecintaan kita kepada alim ulama dan ahli zikir yang aktif di dalam dakwah, yang aktif dalam dakwah dan tabligh maupun yang belum aktif di dalam dakwah dan tabligh. Hadapi mereka dengan penuh ketawaduan dan berkunjung kepada mereka untuk memohon doanya. Berikan hadiah, meskipun hadiah tersebut sangat sederhana.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak membuat perbandingan antara kerja tabligh dengan ilmu dan dengan zikir. Ketahuilah bahwa usaha ketiganya sangat-sangat penting. Meskipun demikian, tidak ada usaha yang dapat menanamkan hakikat ilmu dan zikir untuk seluruh umat tanpa usaha dakwah. Inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya alaihissalam dan para waliullah sebagai dai. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Jangan merendahkan siapapun. Meskipun orang tersebut buta huruf, meskipun orang itu miskin, jangan mengutamakan kekayaan seseorang atas orang miskin. Bahkan hendaknya lebih bergairah dan hendaknya kita lebih bergembira ketika menghadapi orang-orang miskin. Hendaknya kita menyebarkan kerja dakwah ini kepada setiap orang Islam dalam berbagai kalangan, dalam berbagai posisi, dalam berbagai mazhab. Jangan terperangkap ke dalam pikiran bahwa tidak mengapa jika hanya seorang yang menentang kerja dakwah. Menghadapi seorang penentang juga diprioritaskan di dalam kerja dakwah. Sebatang korek api dapat membuat dunia terang benderang. Demikian pula satu orang sudah cukup menjadi penyebab tersebarnya fitnah. Senantiasalah menjalin hubungan akrab, senantiasalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Demikian pula sebaliknya, berhubungan dengan orang lain juga sangat penting, tetapi yang lebih utama adalah menjalin keakraban dengan orang-orang terdekat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan terjadi sedikit perbedaan cara kerja di antara satu tempat dengan tempat yang lain, di antara satu daerah dengan daerah yang lain, karena kondisi-kondisi tertentu. Tetapi perbedaan ini jangan menjadi penyebab terjadi perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Tetapi perbedaan ini jangan menjadi penyebab para pekerja dakwah saling meremehkan pekerja dakwah di tempat yang lain. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya islah diri maupun bagi orang lain. Sesungguhnya sikap meremehkan cara kerja orang lain dapat menyebabkan permusuhan dan hanya menumbuhkan dendam di dalam hati. Sikap tersebut hanya menimbulkan sikap takabur, kesombongan. Akibatnya pekerja-pekerja dakwah akan terperangkap pada teori dan bentuk-bentuk dakwah, tapi terjauh dari hakikat dakwah yang sebenarnya, terjauh dari hakikat dakwah itu sendiri. Ketika berada di tempat tujuan, maka pertama kali kita bermusyawarah dengan orang-orang lama di daerah tersebut, orang-orang yang lama dalam kerja dakwah, kemudian baru memulai kerja. Jika terjadi perbedaan pendapat dengan pekerja tempatan dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, hendaknya dibawa kepada orang tua sebagai penanggung jawab. Hendaklah dibawa kepada para penanggung jawab. Apapun yang terjadi, bersikaplah saling menghormati, dan kita memang harus saling menyayangi, bukan saling menyalahkan atau merendahkan. Pekerja yang terbaik adalah orang yang mampu menjaga kesatuan hati dengan memperlihatkan
akhlak yang mulia dengan penuh kebijaksanaan demi tercapainya tujuan dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesatuan hati dan keharmonisan dengan siapapun hanya dapat dicapai dengan ketawaduan. Usaha dakwah adalah usaha yang luas, sehingga kita berada di dalam posisi menyatukan umat. Setan senantiasa berusaha untuk menanamkan benih-benih permusuhan, terutama di kalangan orang-orang lama, terutama di kalangan orang-orang yang sudah hari-hari buat dakwah. Demi untuk mencapai tujuannya berdalih memegang tertib. Demi untuk mencapai keinginannya berdalih memegang arahan-arahan. Bermakna orang lain bertentangan dengan tertib dakwah. Bermakna orang lain bertentangan dengan arahan-arahan dakwah. Padahal tertib yang paling utama adalah kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati, maka tertib ataupun arahan apa saja, tertib-tertib yang lain tidak dapat terwujud. Semoga apa yang disampaikan di pagi ini memberikan spirit kepada kita untuk kita memperbaiki kerja dakwah kita, insyaallah. Kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.